Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Heru. Sebelumnya, gue mau memperkenalkan diri. Gue ini salah satu anggota dari Dibalik Wacana Project. Nah, di mana Dibalik Wacana Project itu memiliki beberapa subkonten. Salah satunya subkonten gue ini. Judulnya tuh Dibalik Sudut Pandang. Oke. Di balik sudut pandang ini bakal ngebahas apa aja sih? Jadi gue dapet amanah nih ya dari founder di balik Wacana Project. Gue suruh ngisi konten edukasi atau ya segala sesuatu yang informatif lah ya. Buat podcast atau di balik sudut pandang yang pertama ini, gue mau ngebahas tentang problematika yang biasanya dialami gitu sama teman-teman ya milenial nggak sih ya, anak-anak umur 25 sampai 30 tahun lah ya, yaitu gimana membeli rumah dengan baik dan benar. Salah. Gimana sih tips-tipsnya untuk menentukan pilihan rumah yang tepat gitu ya. Cukup kalian tahu aja, gue sendiri sudah memiliki hunian ya atau rumah ya di daerah Jakarta Selatan, di Kebagusan tepatnya kalau tahu, dekat itu di antara stasiun Tanjung Barat sama stasiun Lenteng Agung. Di belakangnya kampus ISIP. Nah, jadi gue di sini mau berbagi tips aja sama kalian semua, karena di kantor gue atau ya gue nih kerja nih ya di daerah Jakarta Utara. Nah itu banyak anak-anak yang baru masuk kerja, fresh graduate lah ya, lulusan S1, lulusan D3, usia 25 sampai 30 tahun. Nah, problematikanya sama, Mas. Kalau beli rumah apa aja sih yang harus diperhatiin gitu? Nah, ini sama dengan pertanyaan gue waktu sebelum gue dapat rumah ini gitu. Menurut sudut pandang gue ya, bisa jadi banyak lagi pandangan orang lain ya. Tapi ini gue bakal membahas tips mencari rumah berdasarkan sudut pandang gue. Yang pertama tuh paling utama banget buat kalian yang mau mencari rumah, budgeting atau uang ya. Itu paling penting, dasar utama, pondasi utama. Kalau mau nyari rumah atau hunian itu uang dulu, budget. Kalau kita belum ada budgetnya, kita mau rumah kayak apa itu pasti belum ada kebayang. Nah, kalau kita udah fix kita budgetnya tuh maksudnya ya kita dapat dari mana nih uang ini? Dari tabungan kah? Dari pinjaman orang tua atau pinjaman saudara, pinjaman teman mungkin kalau ada teman yang baik, atau dari pinjaman bank gitu, atau KPR. Oke. Kalau kita sudah memastikan atau memutuskan atau sudah merinci budgetnya kita dari mana, sebesar apa, kita punya budget range-nya berapa. Nah, taruhlah kita budget itu dari 100 juta sampai 500 juta. Itu udah paling melar ya, atau udah paling range yang kita punya gitu ya. 100 sampai 500 juta. Jadi kita bisa nyari rumah sekitar 200, 300 sampai 500 juta. Kenapa sih budget itu penting banget? Karena budget itu menentukan banyak kedepannya gitu. Dari tipe rumah, luas tanah, terus lokasi. Nah itu ya kayak kita beli barang aja ya. Uang itu nggak bisa bohong gitu. Maksudnya kualitas ada harga, ada barang gitu. Semakin besar budget yang kalian punya,
semakin strategis atau semakin proper lah ya rumah yang kalian dapat gitu. Oke, selanjutnya setelah budgeting, apalagi sih yang harus kalian perhatiin atau sekiranya utama banget buat kita nyari rumah? Yaitu lokasi. Setelah kalian udah punya budget nih, udah punya range budget, udah kalian kantongin nih, udah pasti, oh gue punya duit segini. Nah itu bisa menentukan di mana lokasi lu atau kalian mau beli rumah gitu. Mau di Jakarta kah? Di pinggir Jakarta, di tengah kota Jakarta, di dalam gang, di kota-kota satelit. Kota satelit ini ada banyak ya, ada Bekasi, ada Depok, ada Tangerang, ada Bogor, pokoknya banyak lah ya gitu. Nah, memilih lokasi ini tuh maksudnya kalian bekerja di mana nih? Buat kalian yang bekerja ya, kalian bekerja di mana nih? Saya bekerja di Jakarta Utara misalnya. Saya bekerja di Jakarta Utara, berarti saya dekatnya ke mana nih? Oke, paling dekat itu ke daerah Bekasi, tapi Bekasinya sebelah mana? Bekasi Utara ada, itu daerah Babelan, ya daerah sana lah ya, Kabupaten Bekasi. Terus sama juga daerah Tangerang. Itu sih yang paling ramai, yang paling masuk akal untuk daerah Jakarta Utara. Ada juga yang di Depok, tapi ya itu jaraknya agak lebih jauh. Karena lokasi itu menentukan kualitas apa ya, stamina kalian gitu. Semakin jauh lokasi rumah kalian dengan tempat pekerjaan, itu mempengaruhi banget sama kualitas kalian gitu. Dan yang pasti, yang paling penting untuk menentukan lokasi ini, saran dari gua itu harus dirembukin bersama istri atau orang tua. Karena buat teman-teman yang istrinya nggak kerja, itu yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah itu adalah istri gitu. Jadi sebisa mungkin untuk menentukan lokasi, ya kita konsul ke istri gitu. Bolehlah kalian yang bujangan beli rumah, tapi tetap harus ada konsultasi dengan orang tua gitu. Atau minimal ada calon istri nih, tanya calon istri mau tinggal di mana gitu. Jadi takutnya udah dibeli nih, terus istri atau calon istri nggak mau nempatin, nah itu sayang banget. Mau dijual lagi apa mau dikontrakin lagi gitu. Karena setahu gue nih, ngejual rumah itu nggak gampang ya, bisa sampai tahunan atau ya, karena rumah itu jodoh-jodohan. Selanjutnya itu transportasinya. Maksudnya transportasi apa sih? Nah, untuk si rumah atau daerah lokasi yang mau kita beli rumahnya ini, itu dilalui transportasi apa aja gitu. Apakah dia ada jalan tol, apakah dia ada angkutan umum. Kalau sekarang dari Jakarta tuh ada Transjakarta, terus ada feeder-feeder yang ke kota-kota satelit, atau yang paling hits itu kereta KRL, sama ada lagi ada MRT, terus ada LRT yang lagi dibangun tuh. Itu paling penting ya, karena transportasi itu adalah modal buat kalian kemana-mana gitu. Kalau misalnya gue sekarang tinggal di daerah Jakarta Selatan nih, di daerah Pasar Minggu, gue mau ke kantor gue bisa naik yang paling dekat itu kereta KRL gitu. Terus bisa juga pakai motor pribadi atau kendaraan pribadi, bisa juga langsung masuk tol, bisa juga pakai busway walaupun Transjakarta walaupun agak lama ya. Nah, itu jadi berbagai macam pilihan. Itu yang paling penting ya. Selanjutnya fasilitas umum atau FASUM. Apa sih FASUM itu? FASUM itu kayak model rumah sakit, terus sekolah atau pasar gitu. Karena dengan kita sudah mempertimbangkan budgeting, lokasi, transportasi, fasilitas umum itu adalah poin selanjutnya ya. Karena kita kan mempunyai rumah itu buat membangun keluarga ya. Kita bakal punya anak gitu. Anak kita kan pasti ada kebutuhan ke rumah sakit untuk misalnya proses vaksinasi atau segala macam, terus selanjutnya ke pendidikan. Nah itu kita harus memperhatikan gitu.
tempat ibadah juga. Tempat ibadah ini mungkin ya salah satu item atau faktor yang bikin orang betah tinggal di rumah gitu, atau betah di lokasi. Oh nih, buat yang muslim dekat dari masjid gitu, jadi ke masjidnya cuma taruhlah 1,5 kilo atau 500 meter atau 200 meter gitu. Itu mempengaruhi banget ya. Kenapa? Kalau ada orang yang emang dia suka ke masjid, nah itu enak banget ya, dari rumah ke masjid cuma jalan kaki gitu. Terus buat teman-teman yang yang beragama non muslim, kalau memang daerahnya itu memfasilitasi tempat ibadah, itu enak banget ya. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman saya, teman-teman gua yang beragama non muslim, itu tempat ibadahnya agak jauh, harus menempuh jarak naik motor dulu berapa kilo gitu. Selanjutnya legalitas ya. Legalitas itu apa sih? Legalitas itu adalah surat dari rumah yang mau kita beli nih, tanah yang mau kita beli nih. Apa sih suratnya? Ya kalau kalian tahu, biar kalian tahu aja nih, surat itu ada banyak ya. Ada girik itu masih yang lama tuh ya, paling lama girik. Terus ada AJB, ada HGB. Nah, yang paling tinggi nih SHM nih, sertifikat hak milik. Nah, sebelum kalian membeli rumah atau properti atau tanah, ada baiknya nih kalian ngusut dulu nih legalitas si properti ini nih. Apakah dia masih girik? Apakah dia cuma HGB? HGB itu hak guna bangunan ya. Hak guna bangunan ini, oke, gue jelasin satu-satu. Kalau girik itu sebenarnya legal. Legal itu maksudnya girik ini dia adat ya, bilangnya surat adat, atau ya bisa dinaikin ke sertifikat hak milik. Cuman girik ini dia masih yang lama ya, masih yang lama, maksudnya zaman-zaman dulu gitu. Nah, biasanya kalau yang tanahnya masih girik ini harganya agak lebih murah nih. Kenapa? Karena ada proses buat naik ke SHM gitu. Karena naik ke SHM itu ada banyak juga, ada pecah tanah, ada pecah surat segala macam ya, balik nama, ada perbaikan denah segala macam. Nah, itu girik ya. Selanjutnya HGB nih. HGB ini yang mungkin teman-teman yang perumahan subsidi atau yang tinggal di apartemen atau yang tinggal di rumah susun, itu mereka megang HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini berarti dia cuma kepemilikan atau sahnya itu dari bangunannya aja gitu. Tanahnya mungkin masih milik negara atau suatu waktu bisa diambil oleh negara. Oke, koreksi ya kalau misalnya ada yang tahu infonya tentang HGB ini. Cuman masih agak kurang kuat lah ya HGB. Walaupun suatu waktu digusur kita masih tetap dapat apa namanya ganti rugi dari HGB ini. Nah, yang paling penting itu, yang paling tinggi itu sertifikat hak milik SHM. Nah, SHM ini udah paling mantap lah ya. Kalau kita udah beli tanah atau beli rumah dengan keterangan SHM nih, SHM, nah itu pasti harganya udah di atas, biasa udah di atas rata-rata gitu. Jadi kenapa dia harganya lebih tinggi? Karena di Indonesia atau di mana-mana yang mahal itu legalitas ya. Kita sama kalau kita mau beli motor pasti kita tanya BPKB, STNK. Ya. Kalau nggak ada BPKB, nggak ada STNK-nya, motor bodong harganya murah banget ya. Padahal partnya sama gitu, mesinnya sama, tapi bedanya yang ini terdaftar gitu, secara legal di negara. Kita bayar pajak segala macam. Nah itu harganya lebih mahal. Kenapa? Karena kita merasa aman gitu. Oh, USHM kok udah sertifikat hak milik gitu. Jadi untuk sekalipun digusur itu kita dapat hak 100% penggantian. Dan itu biasanya pemerintah juga agak mikir-mikir kalau mau menggusur orang-orang yang punya SHM, karena ganti ruginya agak lumayan. Oke. Setelah semua yang gue jelasin ini menurut sudut pandang gue aja ya. Dari kelima ini yang gue saranin, pertama budgeting. Kalian harus siap budgeting secara finansial, harus sudah ada, karena kalau duitnya udah ada pasti rumahnya ada, insya Allah. Karena apa? Kita berani gitu. Oh, nyari, kita berani nawar. Ini kita duitnya belum ada tapi kita udah nanya terus udah nawar-nawar gitu. Itu bikin orang agak bete juga yang ngejual, nanya-nanya doang gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya, itu emang seni jual beli gitu. Terus habis budgeting lokasi. Nah, lokasi gua agak lupa nih tadi.
jangan lupa kalau kita milih lokasi itu, gue saranin ketika musim hujan. Kenapa? Dengan musim hujan kita tahu banget tuh daerah itu banjir apa enggak gitu. Kenapa? Kalau kita belinya pas musim kemarau itu kan kita nggak tahu daerahnya banjir apa enggak. Emang sih gampang aja kita nanya sama tetangga-tetangga sebelah ini, banjir nggak sih gitu. Cuman kadang-kadang ada aja yang udah kong kali kong dia laku kan, bilangnya nggak banjir gitu. Nah itu jadi untuk menentukan lokasi saran gue ketika musim hujan gitu. Atau ya lo lihat aja tembok-tembok itu ada bekas air atau enggak, atau ketinggian di situ ada saluran air nggak, irigasi nggak, ada selokan nggak gitu, lancar nggak selokannya gitu. Karena apa ya, rugi banget gue bilang kalau beli rumah di daerah banjir. Kenapa? Dari banjir itu kelihatan ya, jalan itu cepat rusak gitu. Tembok kita cepat lapuk, barang-barang kita yang di bawah misalnya itu ya rusak. Ya tahu lah kalau banjir itu bisa merusak. Selain di musim hujan itu lebih baik lakukan beberapa kali survei. Maksudnya beberapa kali survei ini ada survei pagi, survei siang, survei malam gitu. Karena beda banget suasananya kalau kita datang ke daerah situ pagi gimana, siang itu gimana, malam itu gimana. Itu suasananya beda banget. Karena gua udah ngalamin sendiri ya, survei pagi, terus survei malam. Kalau malam nih daerahnya ramai banget nih. Karena ada beberapa orang yang gak nyaman dengan daerah yang terlalu ramai gitu ya. Dengan semua tips-tips gue ini mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit bermanfaat lah, mudah-mudahan banyak juga buat kalian yang bingung untuk menentukan daerah mana atau lokasi mana yang pengen kalian beli rumah atau kalian tempati gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan untuk beli rumah di usia di bawah 30 tahun lah, atau ya minimal dalam waktu dekat tercapai. Yang penting ada tekad ya, sama nabung jangan lupa. Gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, ada noise di mana-mana karena ini studio seadanya. Oke, ditunggu konten video dari gue selanjutnya tentang tips-tips masih seputar hunian atau tempat tinggal di next week atau next kesempatan. Oke, jangan lupa komen, terus like, share, subscribe. Ya, semoga project di balik Wacana Project ini bisa jalan terus. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai.